Saudara, penilaian Partai Demokrat yang menganggap pemerintah tidak netral seolah memosisikan pemerintah memiliki skenario dalam kasus hukum Silviana Murni. Lantas bagaimana reaksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP yang calon gubernurnya juga tengah menjalani proses hukum? Di studio Kompas TV telah hadir Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Roy Suryo dan anggota fraksi yang juga merupakan Sekretaris Sekolah Partai PDI Perjuangan Eva Kusuma Sundari. Selamat petang Mbak Eva, Mas Roy. Petang. Saya tanya ke Mas Roy dulu, Mas Roy, saya terkait dengan pernyataan dari press release Partai Demokrat 27 Januari 2017 hari Jumat. Saya bacakan poin pertama, Partai Demokrat, ada 7 betul. Partai Demokrat memohon kepada negara dan pemerintah untuk menjaga netralitasnya dalam Pilkada DKI Jakarta. Di mana Partai Demokrat merasa pemerintah ini sebenarnya kan normatif ya. Jadi artinya kalimat ini kalimat biasa saja. Jadi nggak perlu terlalu lebay lah dilihat. Karena ini kita ingin menjaga, setiap partai saya kira ingin agar Pilkada DKI Jakarta yang menjadi barometer kan. Dari 101 Pilkada ini kan 51% lebih perhatian ke Jakarta. Yang 100 bahkan hanya dapat 49% ya saya baca research itu. Artinya kalau Jakarta terjadi sebuah katakanlah fenomena atau anomali ada ketidaknetralan, itu akan berakibat. Jadi ini biasa aja isinya nih? Itu biasa dan lebih kepada. Karena Mas Roy mengatakan biasa, jadi saya tanya lagi poin berikutnya. Partai Demokrat berharap pada aparat penegak hukum agar tidak terkesan mencari kesalahan pasangan calon yang diusung Partai Demokrat. Kami menduga ini permasalahan utamanya dan kemudian keluarlah press release dari Partai Demokrat. Betul. Jadi memang ada seperti yang tadi dikemukakan Wakil Ketua Umum 1, artinya ada? Pak Syarif Hasan. Artinya bukan biasa dong Mas Roy? Bukan. Yang pertama tadi kan poinnya biasa. Yang kedua, kami memang boleh dong merasa seperti yang tadi dikemukakan Pak Syarif bahwa kok ada sebuah persoalan yang misalnya persoalan masjid di DKI Jakarta tiba-tiba muncul lagi. Jangan-jangan nanti tiba-tiba ada yang lapor. Dulu ketika Mbak Silviana Murni ini menjadi Nona Jakarta, pernah nggak pakai helm, pakai motor, terus dilaporkan. Jadi lucu kan gitu. Jadi kita dalam rangka menjunjung tinggi profesionalitas Polri dan negara ini, kita cinta kepada Republik ini, janganlah hal-hal yang bisa dipersepsikan oleh masyarakat sesuatu yang mengada-ada atau kemudian dicari-cari, itu malah justru dimunculkan. Mari kita jaga ini. Jadi itulah kemudian yang menjadi permasalahan utama kenapa kemudian surat ini keluar. Betul. Kalau misalnya seperti tadi ini diakui ya? Itu bukan karena tidak biasa, ini diakui bahwa karena ada kasus itu. Betul. Kemudian ada kecurigaan, ada ketidaknyamanan bahwa jangan-jangan pemerintah nggak netral nih. Bukan gini. Jadi artinya kenapa ada kasus-kasus yang seolah-olah, ya kan? Seperti tadi Pak Syarif juga mengatakan, janganlah kalau ada case yang misalnya case itu terjadi tidak sekarang. Beda kalau misalnya suatu saat terjadi pada misalnya penghadangan kampanye, kita fair aja, penghadangan kampanye Pak Basuki atau Pak Jarod beberapa waktu yang lalu, dan kemudian itu langsung diproses, itu clear. Karena apa? Karena si pelakunya melakukannya pada rentang waktu kampanye, ya kan? Atau misalnya ketika terjadi sesuatu pada paslon kami pada rentang kampanye ini dan tiba-tiba itu kejadian, tapi ini kan kejadian yang sudah lama, tiba-tiba ada sebuah LSM yang melaporkan. Saya melihatnya gini Mas Amin, dari sisi yang lebih besar kalau kita tarik, jadi nggak sehat. Lapor, sehingga orang nanti akan melaporkan kejadian-kejadian atau akan mencari-cari. Secara hukum polisi itu berdiri di dua kaki. Yang pertama di kaki di bawahnya presiden, yang kedua kaki independen karena dia merupakan lembaga yudisial. Persis. Kalau seandainya seperti itu berarti ada tudingan jangan-jangan polisi juga mendapat perintah dari atas. Enggak, kalau kami tidak sampai ke sana. Enggak boleh suudon, ya. Enggak boleh suudon. Tapi kita boleh waspada. ingin menjaga. Oh, waspada boleh. Surat ini kan memang. Jadi waspada kalau polisi itu mendapat perintah dari atasnya polisi, presiden. Bukan, kita nggak boleh menduga sampai ke sana. Surat ini kalau Mas Aiman perhatikan di poin selanjutnya yang melakukan proses hukum terhadap Silviana Murni adalah polisi. Betul. Makanya kita akan menghimbau. Surat ini kan ada himbauan. Menghimbau ada netral. Kemudian kita juga menghimbau di poin terakhir terutama poin nomor 7 itu kepada kader Demokrat untuk kemudian menjaga nanti pada saat 15 Februari sebelumnya juga kita mengharapkan datang hindari politik uang. Jadi sebenarnya poin-poin ini poin-poin yang normatif, poin-poin yang sebenarnya menurut saya adalah untuk kewaspadaan bersama, untuk introspeksi. Saya nggak menggunakan kecurigaan, tadi ditolak oleh Mas Roy kata kecurigaan itu, tapi menggunakan waspada. Polisi kemudian ujuk-ujuk tiba-tiba memeriksa Silviana Murni yang kasusnya lama dan polisi berada di bawah presiden. Jawaban sebagai partai
pendukung dan juga Kebetulan beliau partainya Komisi Pak 3. Presiden. Nah, Kebetulan Komisi 3 juga. Ya kan, pengawas polisi juga. Enggak, sebetulnya kita jauh sebelum ke situ ya, bahwa kita juga pernah menghimbau hal yang sama. Sebelum sampai situ, Anda melihat ada kejanggalan nggak? Mbak Eva? Enggak ada, karena Nggak ada sama sekali? polisi kan Bahwa harus kasus itu ujuk-ujuk kemudian polisi harus diangkat? menerima semua yang dilaporkan oleh masyarakat. Dan kalau ada 2 bukti ya harus dilanjut ke penyidikan. Tapi ini anomali, memang betul Ya. anomali. Karena sebetulnya ada surat edaran Kapolri kan Mas, Ya. supaya menghindari adanya Tapi itu batal setelah kasus gangguan. Ahok. Betul, jadi andaikan Pak SBY mengeluarkan ini sebelum Ahok dikriminalisasi, kita happy banget ya. Tapi kan faktanya ini sudah terjadi, kemudian ya kita dugaannya Pak Silvi juga digituin. Jadi kemudian baru ada surat edaran tersebut. Tapi kita ingat ya ketika Pak SBY itu justru pidato Tapi kan di CKS kan kalau waktu itu untuk kasus Ahok kan pada waktu itu hangat. Kasusnya terjadi pada waktu itu, kemudian langsung diproses hukum. Ini kan konteksnya berbeda. Kasus Silvi lama, jadi wajar namanya kalau proses sampai hukum nggak ada hangat, nggak Pak ada SBY tidak Mas. mengeluarkan waktu itu dong. Artinya tidak bisa disamakan antara kasus Ahok dan kasus Silvi. Sama aja kalau ada kriminal dimanapun ya nggak kemudian kehapus karena waktunya 2 bulan yang lalu. Ahok juga pidato 6 September. Belum ada Diproses Oktober, sebulan sebelumnya. Kalau ini kan Pidato lama. 20 sekian September. 2014, 2015. Ya, dilaporkan 26 Oktober. Oktober. Nanti salah BAP lagi nanti. Oh ya, saya merujuk ya KPI ya, lupa begitu. Jadi sebetulnya ada anomali memang dalam pilkada DKI ini. Ya. Aturan-aturan yang dulu didorong oleh DPR, Komisi 3 dulu yang dorong, jangan ada kriminalisasi paslon dong, kan gitu dulu, sehingga Pak Kapolrinya mau. Nah sekarang DPR-nya justru Ahok harus diproses dan seterusnya. Lalu Pak SBY juga menegaskan Ahok harus diproses dan seterusnya. Jadi akhirnya sekarang seperti benang ruwet lah kalau orang Jawa ya, yang ini digituin, yang ini digituin, karena memang ada proses balas membalas tadi. Seandainya kita ikutkan atau kita letakkan pilkada DKI normal seperti yang lain, itu agak fair dan nggak seperti saat ini saya pikir. Saya ke Mas Roy lagi. Mas Roy, tidak hanya aparat penegak hukum, polisi maksudnya di sini, tapi di poin 4 juga disebutkan Partai Demokrat berharap agar TNI, Polri disebutkannya, dan BIN netral. Ya. Tidak berpihak Bais dan nggak ada ya, tidak Bais? nggak ada. TNI. Mungkin Bais itu maksudnya di bawah TNI juga kan? Ya. TNI, Polri, dan BIN netral, tidak berpihak dan tidak merusak disiplin serta etika keprajuritan dan kepolisian. Saya tekankan di sini BIN, karena BIN adalah orang dekat dari PDI Perjuangan. Kepala BIN-nya adalah Pak Jenderal Budi Gunawan. Apakah itu dimaksudkan ke situ? Kita nggak perlu terlalu jauh ke sana. Nggak perlu terlalu jauh. Ini sebut BIN kok nggak jauh-jauh saya. Betul. BIN, institusi BIN, kepolisian, dan juga TNI, itu kan memang sudah sewajarnya, selayaknya itu kan lurus. Siapapun dia yang menjadi kepala BIN sekarang, atau Panglima TNI sekarang, atau Kapolri sekarang. Jadi sebenarnya ini adalah sebuah hal ajakan untuk kebersamaan. Saya ingin menyambung tadi apa yang disampaikan Mbak Eva ya, Mas ya. Saya pun secara pribadi tidak nyaman dengan kondisi misalnya kalau itu katakanlah kasus Prof. Silviana Murni ya. Sahabat kami, Ade Armando misalnya, tiba-tiba dilaporkan, meskipun Mas Ade itu adalah menjadi tim ses paslon 2, tapi saya pun merasa tidak nyaman ketika dia dilaporkan dengan UU ITE yang kejadiannya terjadi 2015. Gitu. Jadi memang ada hal yang anomali menurut saya. Kalau kasus, dengan segala hormat saya, kalau kasus Pak Basuki memang kebetulan agak dekat ya gitu. Jangan gitu, anomali gitu. Ya, tapi kalau yang panjang-panjang lama-lama tadi makanya saya berkelahi. Apalagi kalau korupsi korupsi kan enggak bisa. Oh beda kalau beda. Tapi kalau misalnya itu terjadi kasus yang lama, makanya saya tadi kan bercanda. Jangan-jangan nanti kasus Bu Silvi nggak pakai helm gitu kan Uno Jakarta waktu itu. Kalau dilaporkan barusan kan juga. Ya, nggak enak. Tapi sekali lagi, poin nomor 4 ini, kembali ke pertanyaan Mas Aiman, yaitu jadi institusi yang memang seharusnya netral, ya memang sebaiknya netral, gitu kan. Jadi clear aja sebenarnya. Yang seharusnya netral, seharusnya netral. Betul. Pertanyaan saya, di mana indikasi ketidaknetralannya kalau tadi negara dianggap itu sebagai hal yang seharusnya terjadi. Nah ini disebut persis kok TNI, polisi, BIN. Kalau polisi kita sudah bahas. TNI dan BIN. Sekarang saya tanya, BIN di mana? Ibaratnya begini, ibaratnya seorang... Ini harus dipertanggungjawabkan. Betul. Ibaratnya seorang senior menasihati kepada putranya, hati-hati loh nak, nanti di jalan jangan mudah percaya pada orang, gitu ya. Gitu. Apakah dia pasti ketemu orang yang jahat? Belum tentu. Tapi kan kewaspadaan itu kan penting. Jadi artinya ini adalah nasihat dari Pak SBY yang sudah 10 tahun pernah
memimpin Republik ini dan beliau sadar betul bagaimana mekanisme dari Badan Intelijen Negara. Saya tanya lagi tadi soal perumpamaan tadi. Supaya tetap lurus. Hati-hati ya ketika ketemu di jalan dengan si A, maka harus hati-hati. Betul. Nah biasanya kalau ketemu jalan sudah menyebut spesifik A misalnya, ada presiden sebelumnya. Ini sudah menyebut TNI, Polri, dan BIN. Presidennya ketika beliau berkuasa dong. Lah, ya supaya dia nggak netral. Gitu sekarang ya jangan nggak netral ya. Pengalaman yang lalu. Makanya kan beliau bilang zaman dulu beliau berkuasa itu netral. Makanya saya tanya, ketika menyebut sebuah pihak atau orang, artinya ada presiden sebelumnya. Biasanya ada presiden sebelumnya, sehingga hati-hati nanti kalau supaya tidak ada kalau menurut saya sih tidak perlu dicari. Ketika menyebut spesifik, tapi kemudian tidak ada maksud selain ini hal yang seharusnya terlalu normatif, Mas Roy. Enggak lah. Ini 7 poin yang ditandatangani oleh Pak Hinca selaku Sekjen dan Pak SBY selaku Ketua Umum Partai Demokrat. Ini sebenarnya dimaknai biasa saja kok. Sama seperti surat edaran hate speech yang pernah dikeluarkan oleh Kapolri ya kepada internal kepada jajarannya. Itu kan jadi rame gara-gara dipandang berlebihan. Jadi suasana batin dari Partai Demokrat menilai bahwa pemerintah saat ini lebih condong kepada paslon nomor 2. Enggak. Kita justru mengingatkan itu agar supaya tidak ada tuduhan pemerintah itu berpihak. Ya kita benar-benar ingin netral. Ya tapi surat ini tidak terkait dengan itu. Enggak. Meskipun surat ini memang mewaspadai secara spesifik bahwa paslon nomor 1 Bu Silvi kemudian diproses hukum dan menjadi pertanyaan dalam surat ini. Tapi kan wajar juga Mas Aiman. Misalnya kalau kita lihat kejadian ketika misalnya debat kemarin, ya tidak ada hujan, tidak ada angin. Tiba-tiba mikrofon Mas Agus satu-satunya yang bermasalah. Ya kan wajar saya langsung ke depan juga waktu itu. Dan kemudian langsung saya cek ke petugas tekniknya. Mungkin itu pas kebetulan. Nah, makanya kan kemudian kan memang dinilai sabotase. Bukan, makanya saya kan langsung lihat gitu, langsung saya bilang. Kalau disampaikan itu berarti ada kecurigaan itu jangan-jangan sabotase juga. Enggak, saya waktu itu berpikir bukan sabotasinya, tapi saya berpikir tepat solusinya cari handmake ya, terus akhirnya ke depan. Kalau dilihat ada video saya lari ke depan itu. Karena apa? Artinya? Ya, supaya apa? Supaya tidak ada tuduhan-tuduhan macam-macam. Seperti ini juga. Jadi supaya pemerintah itu tidak dicap tidak netral, Mas Aiman. Ya makanya justru surat kan Pak SBY itu kan sebetulnya nggak ada yang ngira ya kalau nggak ada surat itu justru. Itu menjadi pertanyaan saya. Tapi gini Mbak Eva, ini persis sama ketika kalau nggak ada surat ini kan nggak ada bertanya-tanya. Tidak mungkin juga ada dialog hari ini, Mas Roy dan Mbak Eva ke sini kalau tidak ada surat ini. Oh, kalau saya sama Mbak Eva dialog bisa tiap hari gitu loh. Nggak, artinya gini Mas Aiman. Artinya sama seperti press conference Pak SBY di Cikeas tanggal 2 November yang lalu sebelum tanggal 4 terjadi kasus 411, itu kan kemudian kan banyak orang yang kemudian malah wah ini gara-gara ada pidato. Justru tidak. Pidato beliau itu untuk menegaskan sikap, untuk menegaskan agar aparat itu menjadi aparat negara, bukan menjadi aparat kekuasaan. Kita tahu bahwa sekarang banyak masyarakat juga menyatakan lelah dengan kondisi saat ini, capek melihat saling lapor dan lain sebagainya. Saya ingin tanya sama pertanyaan saya ke dua narasumber saya sore ini, ke Mas Roy, apa yang seharusnya dilakukan, apa yang bijak untuk dilaksanakan saat ini, baik pemerintah maupun masyarakat? Anomali tadi harus dihilangkan, ya. Jadi artinya jangan sampai kemudian case yang tampaknya mengada-ada atau yang tidak kemudian sangat urgent itu kemudian menjadi seolah-olah dikejar-kejar, ya kan gitu. Misalnya pelaporan saya nggak akan menggunakan case yang kami alami ya, yang dialami oleh Bu Silvi. Ya tiba-tiba pakai aja nggak apa-apa Mas. Nggak, tiba-tiba diusut soal masjid. Padahal waktu itu kan akhirnya kan agak apa ya, ibaratnya salah kasus gitu karena masjid ternyata karena ternyata masjid itu yang menandatangani kontraknya adalah sudah bukan Prof Silvi. Prof Silvi waktu itu Lemhanas 9 bulan. Nah, terus cari kasus yang pramuka. Misalnya pramuka kegiatan yang kemudian disorot misalnya Joti. Ya, saya kebetulan dulu hobi juga Joti itu jambore on the internet ya, seiring dengan Jota, jambore on the air. Nah, kemudian yang dicari adalah pesertanya. Pesertanya terima duit nggak? Kalau pramuka nggak mungkin terima duit. Ya, tapi penyelenggaranya itu kan untuk biaya itu. Gitu. Intinya apa yang harus dilakukan? Apa yang supaya situasi ini dingin, sejuk? Mungkin guyup nasional perlu. Guyup nasional, kumpul nasional. Ya, untuk kemudian saling semuanya berserah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, saling memohon kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Tidak perlu ada aksi A berbalas B, B berbalas A. Kalau guyup nasional, semuanya menjadi satu. Pak SBY ketemu Pak Jokowi dong, termasuk Bu Mega.
Menurut kami sebenarnya tidak ada persoalan hal itu, tinggal waktunya saja kalau menurut Siap Bu kami. Mega dan Pak Jokowi untuk ketemu Kalau dengan Pak elit SBY? nggak ada persoalan. Iya, nggak ada Yang persoalan. penting kan kemudian ada dua lapis leadership nih ceritanya. Ya. Kita di mukanya bagus-bagus, tapi kemudian yang lapis ke tengah dan ke bawah itu kan berantem itu. Setuju, Tiba-tiba sepakat. ada penghadangan, tiba-tiba bocor, lalu dan seterusnya. Jadi menurut saya ketulusan ya dan kejujuran. Jika pengen menang, jangan kemudian ada dua muka lah ya. Yang depannya bagus, tapi kemudian menggerakkan timnya untuk mengganggu kami. Kita kan yang paling banyak menjadi korban kan selama pilkada ini, yang Ahok sendiri, yang Jarot sendiri, belum lagi hari ini tim saya di Cawang itu menyebarkan komik itu tiba-tiba ada orang FPI datang untuk mengambil alat-alat kampanye kita, dan lihat saja betapa alat kampanye kita sobek semua Sudah di dilaporkan mana-mana. Terkait dengan tadi ajakan bahwa nasional penting. Jadi enggak, maksud saya gini, Nasional. guyop itu jangan kemudian untuk jadi seremonial. Ya, sepakat. Kalau memang guyop ya elitnya dari muka depan itu sama gitu loh, maksudnya jangan depannya Mau siapa yang damai-damai. nggak sama? Tapi pasukan yang di bawah yang head to head, Nah, saya kan kalau berada saya di lapangan kan. Head to head itu, ya maaf aja ya teman-teman FPI kan mengganggu terus kemana-mana, dan FPI kan ada Tapi di usul Mas Roy mungkin sana, benar ada juga. di sini gitu loh, duit masuk. Ketemu ada di satu, ada di tiga gitu loh. antar elit dan kemudian yang bawahnya menjadi sejuk. Betul. Mudah-mudahan itu tercapai. Nanti kita sama-sama kita live tentu di Baik. Kompas TV. Terima kasih Mas Oh, Roy. terima kasih. Dan Ya. Mbak Eva Kusuma Terima kasih, Sundari. Mbak Eva. Dan tambah sejuk ke Sama-sama. depan, Ya. bukan tambah panas dan Betul, tambah tidak betul. jelas. Ayolah, Lelah. NKR ini terlalu kecil untuk Ya, kemudian ini kita dibenturkan dengan hal perspektif kayak korban gini. malah diem aja. Betul, kita. ini Kita kan korban besar, ini. negara ini besar dan sudah dari dulu biasa Tapi udahlah, berbineka saya tunggal ika. percaya langit juga akan bekerja. Persis. Ya. Mudah-mudahan kita berdoa Langit sama. akan bekerja. Terima kasih sekali lagi telah memberikan informasi di program Kompas Petang.